Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Panitia Lomba Porkom KTI yang kami hormati dan juga para peserta Lomba KTI Porkom FKIP se-Indonesia yang kami banggakan. Terima kasih atas kesempatan dan kehadirannya via online ini. Mohon maaf atas gangguan teknis sehingga technical meeting yang harusnya sudah dilaksanakan pada pagi tadi ditunda hingga pada siang hari ini. Para peserta KTI yang kami banggakan, teknisnya pada hari ini nanti kami dari PJ KTI akan memaparkan terkait dengan teknis pelaksanaan KTI yang akan dipaparkan oleh Ibu Astuti Salim terkait dengan panduan, kemudian saya akan menjelaskan terkait dengan rekapitulasi peserta seluruh lomba khususnya KTI. Untuk itu mohon disimak dengan saksama terkait dengan peserta. Mungkin ada konfirmasi kesalahan nama ataupun tim yang mungkin yang harusnya individu atau peserta bisa dikonfirmasi ke kami sehingga kami bisa mengupdate di website setelah technical meeting ini berakhir. Kemudian yang berikut adalah nanti sebentar peserta bisa berdiskusi dengan kami terkait dengan hal-hal teknis nantinya yang mungkin masih belum paham atau baik, marilah sama-sama kita membuka technical meeting ini dengan ucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Selanjutnya saya akan memberikan kesempatan kepada Ibu Astuti Salim untuk menjelaskan terkait dengan panduan dan teknis pelaksanaan untuk lomba KTI. Kepada Ibu, kami silakan. Terima kasih Bu Umi atas kesempatannya. Adik-adik peserta lomba KTI di seluruh Indonesia yang tergabung di dalam eh, kegiatan ini. Baik, saya akan memaparkan terkait dengan buku panduan Lomba Karya Tulis Ilmiah Mahasiswa FKIP Negeri se-Indonesia. Kami berharap adik-adik bisa memperhatikan dengan saksama dan bila mana ada yang kurang dipahami nanti bisa ditanyakan ke kami sehingga diharapkan setelah technical meeting ini tidak ada lagi ini ya informasi dan lain sebagainya. Baik, yang pertama nama lombanya adalah karya tulis ilmiah. Kemudian tujuan lomba ini adalah menerbitkan karya-karya mahasiswa yang kreatif, inovatif, dan kekinian. Tema lomba ini yang pertama yaitu tema umumnya adalah transformasi pendidikan melalui inovasi teknologi. Kemudian tema khusus, nah tema khususnya ini jika finalis 1, 2, dan 3 mengambil tema ini berkesempatan masuk dalam jurnal nasional terakreditasi di lingkungan Universitas Hairun dengan mengikuti kaidah penulisan jurnal tersebut, di mana bidang seminar diantaranya adalah pendidikan dasar, kemudian pendidikan MIPA, pendidikan IPS, dan pendidikan bahasa. Jadi 4 kelompok ini yang nantinya tema khusus untuk bisa diperhatikan. Selanjutnya, persyaratan dan pendaftaran. Untuk persyaratan yang pertama, peserta merupakan mahasiswa FKIP atau FIP negeri yang masih aktif dan terdaftar pada PDDikti Kemdikbud maksimal semester 8 ya. Kemudian yang kedua, lomba ini dia bersifat individu atau kelompok yang beranggotakan masing-masing maksimum 2 orang mahasiswa. Setiap perguruan tinggi hanya diperbolehkan mengirimkan maksimal 2 peserta. 2 peserta ini sudah termasuk di dalamnya individu dan kelompok. Nah, kelompok maksimal adalah 2 orang.
ya. Nah, ini nanti sebentar dijelaskan oleh Bu Umi terkait ada beberapa dari universitas yang mengirimkan lebih dari dua, baik itu kelompok maupun individu, nanti sebentar di cross check ya, adik-adik sekalian. Kemudian yang berikut adalah dua peserta individu atau kelompok dapat memilih bidang, baik itu sosum ataupun saintek. Nah, pendaftarannya itu dilakukan melalui link yang sudah tertera ya. Nah, ini rata-rata sudah melalui ini semua ya, teman-teman adik-adik sekalian sudah melalui ini. Hanya saja ada dari kampus ada ya, ada yang berbeda antara surat tugas dan ini nanti bisa di cross check lagi ya. Kalau jika hadir di dalam ruang Zoom ini dan melihat sebentar rekapitulasi nama tidak masuk di dalamnya, nanti bisa dikonfirmasi ke kami panitia. Oke, pendaftaran bisa di next ya. Pendaftarannya sudah dilewati ya. Adik-adik sudah melewatinya. Kemudian timelinenya. Nah, ini perlu diperhatikan oleh adik-adik sekalian. Timelinenya ini kita sekarang sudah berada pada poin 4 atau nomor 4. Nomor 4 ya, hari ini nanti sudah memulai pengiriman berkas lomba KTI. Jadi akan kita mulai dari tanggal 22 sampai tanggal 12 Juni 2023. Mohon untuk diperhatikan karena apabila lebih dari sehari saja itu sudah akan aksesnya sudah tertutup. Gitu ya, adik-adik sekalian ya. Jadi pengiriman berkas ini mulai tanggal 22 Mei sampai dengan 12 Juni. Tolong diperhatikan. Nah, selanjutnya penilaian berkas lomba ini kita mulai dari tanggal 13 sampai tanggal 22 Juni. Pengumumannya bisa dilihat di website pada tanggal 23 Juni 2023 ya. Nah, pengumuman finalis lomba KT ini akan terdiri dari 6 orang ya, yang akan diumumkan. Kemudian setelah lulus, setelah dengar finalis, maka langsung diarahkan untuk pengiriman bahan-bahan finalis lomba. Nanti bahan-bahan finalis lomba seperti apa nanti akan dihubungi oleh panitia. Nanti akan kita mulai dari tanggal 26 sampai tanggal 26 Juni ya. Mohon maaf, ini tanggal 26 Juni sampai dengan 3 Juli. Mohon maaf ya, penulisannya 26 Juni sampai dengan tanggal 3 Juli 2023. Direncanakan insya Allah grand finalnya atau acara puncaknya itu di tanggal 6 sampai 9 Juli. Nanti ada peserta yang masuk pada grand final akan secara langsung mempresentasikannya di kampus Unhair ya. Nanti kita upayakan memang nanti ada tatap muka presentasinya secara luring. Kemudian selanjutnya petunjuk pengiriman karya tulis ilmiah ini sudah dalam tahap ya, sudah pengiriman. Ada sebagian peserta sudah mengirim, yang belum mengirim atau hari ini pas mengirim, silahkan nanti bisa dibaca saja bentuknya. Kalaupun tidak bisa, nah dilihat harus dalam bentuk Microsoft Word atau PDF. Kalau dia dalam bentuk yang lain mungkin tidak bisa terdetek ya, sehingga nanti tolong diperhatikan hal-hal yang seperti ini. Kemudian linknya juga diperhatikan. Nah, yang tentunya teman-teman juga harus memperhatikan naskah tersebut harus bebas dari plagiasi atau maksimal 25%. Untuk 6 artikel KTI terbaik yang dinyatakan lulus sebagai finalis wajib melakukan registrasi ulang dan mengupload full papernya dalam bahasa Indonesia, kemudian mengumpulkan PowerPoint-nya ya. Nanti bisa filenya PPT, PPTX, ataupun PDF dalam bahasa Indonesia juga boleh. Nanti di tahap ini dari panitia kami akan menghubungi ke 6 peserta yang lolos tersebut ya, sehingga bisa diarahkan. Apabila nanti ada kendala atau lain sebagainya, nanti kita bisa koordinasi. Selanjutnya, petunjuk penulisan karya tulis ilmiah, sifat dan isiannya ya tentu inovatif, kemudian original, aplikatif, sistematis, dan tentunya tidak memuat unsur sara di dalamnya. Petunjuk penulisan, gagasan ditulis dalam bentuk artikel ilmiah berbahasa Indonesia yang berdasarkan pada template yang sudah disediakan. Tidak diperkenankan merubah font serta posisi yang ada pada template. Jadi adik-adik ikut saja yang ada di dalam website, template-nya seperti itu. Jika tidak dituliskan untuk apa? Untuk apa namanya? Apa yang kemarin Bu Umi yang ada peserta yang menanyakan Ringkasan, tentang oh iya, ringkasan ringkasan eksekutif, eksekutif. apakah perlu? Nah, tidak perlu disesuaikan saja dengan template yang sudah kami sebarkan di website.
ya yang sudah kami berikan di website, silakan disesuaikan saja. Karena di dalam website itu sudah secara menyeluruh mulai dari ringkasan sampai pada daftar pustaka. Ya, adik-adik ya. Nanti tolong diperhatikan berdasarkan template itu aja. Kemudian formatnya dapat dilihat di website dengan kriteria penilaian dan penghargaannya. Nah, tahapan penilaian. Adik-adik perlu diperhatikan untuk tahapan penilaian dan pengisian dan finalis ini. Yang pertama adalah tahapan penyisian KTI yang sementara akan dilakukan setelah adik-adik mengirimkan karya tulisnya, kemudian akan direview oleh Dewan Juri yang sudah ditentukan oleh panitia. Kemudian untuk presentasi nanti secara online. Begitu kira-kira Bu Umi ya. Iya. Untuk ini nanti kita ada presentasi secara online, kemudian nanti penilaian dilakukan untuk menentukan 6 KTI yang lolos sebagai finalis. Jadi nanti disiapkan kayak breakout room seperti ini. Nanti entah teknisnya nanti kami bicarakan dengan Dewan Juri dulu karena technical meeting ini baru dimulai dengan peserta. Kalau misalnya dari Dewan Juri berharap atau maunya satu untuk semua dalam artian semua bisa bergabung dalam satu room pada saat presentasi dan tanya jawab, maka kita bisa sesuaikan. Tapi kalau misalnya yang bergiliran saja yang berada di dalam ruangan, maka yang lain nanti kita tempatkan di ruang room utamanya. Mungkin seperti itu ya adik-adik ya. Jadi untuk tekniknya pada saat presentasi seperti apa, nanti kami informasikan selanjutnya setelah pertemuan dengan Bapak Ibu Dewan Juri. Begitu ya. Nah, selanjutnya tahapan finalis KTI-nya. Yang pertama, penilaian bagi finalis terpilih dengan bobot KTI-nya adalah 60% dan bobot presentasinya adalah 40%. Jadi 60-40. Kemudian penilaian presentasi dilakukan secara luring di FKIP Unhair. Kemudian presentasi KTI dapat dilakukan dalam bahasa Indonesia. Teknis penilaian presentasi secara lebih lanjut akan diumumkan kemudian bersamaan dengan pengumuman finalis. Nah, berikut adalah kriteria penilaian KTI yang nantinya dilakukan oleh tim Dewan Juri. Yang pertama yaitu tentang tema yang disampaikan, kemudian mutu gagasannya, data dan sumber informasinya, analisis, sintesis, dan simpulan, serta format makalahnya. Maka kami harapkan template yang sudah dibagikan nanti disesuaikan oleh adik-adik sekalian. Tentunya harapan kami adalah karya atau penulisan artikel ini, artikel yang disampaikan ini memang benar-benar belum dipublish sama sekali ya. Belum ada ininya di luar, sehingga itu orisinalnya masih bisa dipertanggungjawabkan. Selanjutnya kriteria penilaian presentasinya tentang ada 2 ya, terkait dengan penyajian sama tanya jawab. Nanti adik-adik bisa perhatikan. Kemudian penghargaannya yang pertama, peserta lomba yang memenuhi persyaratan sebagai peserta berhak mendapatkan sertifikat sebagai peserta. Jadi adik-adik yang sudah masuk di dalam technical meeting ini tentu sudah melalui ini ya, yang panjang kemarin. Nah, ini sudah akan kami berikan sertifikatnya sebagai peserta. Insya Allah nanti akan kami kirimkan lewat linknya ya, yang ada di website, bisa di-download. Kemudian peserta yang menjadi finalis berhak mendapatkan sertifikat sebagai finalis. Kemudian karya ilmiah 3 finalis dengan skor tertinggi akan diterbitkan pada jurnal di lingkup Unhair. Syarat dan ketentuannya berlaku. Jadi nanti terkait sosum ataupun saintek, kami akan menyesuaikan dengan jurnal-jurnal yang ada di internal kami. Ya, mulai dari Tekno yang sudah Sinta 4, Delta P untuk pendidikan matematika, edukasi untuk pendidikan Sinta 5, dan saintifik sampai pada jurnal bioedukasi. Dan semua jurnal-jurnal yang belum terakreditasi ini, ada beberapa jurnal yang belum terakreditasi, sementara dalam proses pengusulan akreditasi. Kemudian penghargaan lomba KTI seperti yang tercantum. Jadi 6 orang itu nanti ada juara 1, 2, dan 3 untuk saintek. Kemudian untuk sosum juga 1, 2, dan 3. Ya, jadi masing-masing 6 peserta itu sudah memang dari awal sudah tersaring saintek dan sosumnya secara berbeda ya. Sehingga pada saat penentuan 1, 2, 3 ya sudah berdasarkan dari 6 peserta itu. Kemudian adik-adik bisa menghubungi Pak Fatoni Ahmad dan juga Pak Haris Saleh. Ya, demikian dari saya, Bu Umi. Sekedar penyampaian terkait dengan panduan, mungkin dilanjutkan ke Bu Umi.
Baik, terima kasih Ibu Astuti atas penyampaiannya. Selanjutnya kita beralih terkait di cross-check rekapitulasi peserta lomba. Mohon disimak apabila mungkin ada yang salah dalam pengetikan nama ataupun apa yang mewakili mungkin ada yang keliru, bisa disampaikan ke kami. Dan alhamdulillah kemarin banyak sekali respon dari teman-teman peserta terkait dengan eh, apa peserta yang mewakili, ada yang individu, ada yang tim yang memang diharuskan dieliminasi karena sesuai dengan ketentuannya. Hanya bisa maksimalnya dua peserta baik individu maupun tim. Oke, baik dari Universitas Hairun ini terdiri dari 2 tim. Tadi awalnya ya 3 sudah konfirmasi ke kami sudah tim. Begitupun juga dengan Universitas 11 Maret, ini ada 2 tim, kemudian Universitas Riau ada 2 tim, di mana yang satu itu adalah kelompok dan yang satu ini adalah dari individu. Kemudian dari Universitas Sriwijaya ada 2 tim, Universitas Mataram 2 tim, Universitas Tadulako Palu juga 2 tim, disusul dengan Universitas Musamus ini 2 tim ya. Jadi di sini memang kami mengisi ini berdasarkan GFOM yang masuk ke data kami. Nah, untuk GFOM ini memang untuk Universitas Musamus ini apa ya tim ya, jadi tidak ada individu, jadi hanya 1 tim saja. Kemudian Universitas Bengkulu ini ada 2 tim, yang satu kelompok, kemudian yang satunya individu. Dari Jambi ini ada 2 tim ya, di mana kedua pesertanya ini adalah individu. Nah, ini yang dari Universitas Borneo Tarakan sampai hari ini belum mengkonfirmasi ke kami terkait siapa yang akan direpresentatif. Karena di sini memang ada 4 orang individu, tetapi berdasarkan panduan itu hanya 2 tim atau 2 regu aja yang bisa mewakili setiap perguruan tingginya, baik individu maupun tim. Untuk itu mudah-mudahan di sini ada yang dari Universitas Borneo Tarakan bisa segera mengkonfirmasikan ke kami siapa saja yang mewakili. Cukup 2 orang, 2 tim saja, ya. Karena di sini hanya individu ya keempatnya, tidak ada yang kelompok. Kemudian dari Universitas Singapura Bangsa ini ada 2 tim ya individu. Kemudian yang ke-12 Universitas Siak Kuala ada satu tim. Kemudian dari Unjen Universitas Cendrawasih ada 2 tim, kemarin sudah konfirmasi ke kami. Dari Universitas Siliwangi ada 2 tim, yang satunya individu, yang satunya kelompok. Kemudian dari Unpati Universitas Patimura ini ada 2 tim, tapi memang di GFOM-nya itu yang satu finisinya kelompok 1 LKTI. Jadi ini mungkin nanti dimasukkan namanya, perlu diperhatikan lagi bahwa setiap anggota itu hanya bisa 2 dalam 1 tim. Jadi ini dimasukkan 2 nama berdasarkan surat tugas. Yang ke-16 ini ada Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2 tim. Dari Universitas Lambung Mangkurat ada 2 tim individu. Universitas Cendana Kupang juga 2 tim individu. Kemudian USN Polaka ada 2 tim. Universitas Maritim Raja Haji Arji juga 2 tim, yang satu kelompok, yang satu individu. Universitas Trunojoyo Madura ada 2 tim individu. Universitas Lampung ada 2 tim. Universitas Mula Warman juga 2 tim. Universitas Halu Uleo juga 2 tim, keduanya individu. Kemudian Universitas Sulawesi Barat kemarinnya tuh ada 4 tim ya, 3 tim kalau tidak salah, sudah konfirmasi ke kami, yang ikut itu adalah tim A dan tim C ya, tim B-nya dihilangkan, jadi ada 2 tim, jadi yang tim C kami ganti ke tim B. Yang ke-26 ini ada Universitas Jember individu 1 ya, 1 tim, kemudian Universitas Samudra juga atas nama Cahaya Indah Unjung ini juga
individu, dan yang terakhir Universitas Palangkaraya atas nama Violina Anastasia individu. Jadi ini perlu diperhatikan lagi bahwa berdasarkan panduan dan ketentuan bahwa yang mendelegasi setiap universitas itu terdiri dari dua tim, baik itu kelompok maupun individu, di mana setiap tim itu beranggotakan maksimal dua. Jadi kalau lebih dari satu, maka salah satunya harus dieliminasi dengan terpaksa. Begitu. Ya, itu dia terkait dengan rekapitulasi peserta. Tentunya ini bisa berubah dengan ketentuan dan aturan yang berlaku ya berdasarkan surat tugas yang sudah dibuka itu kalaupun berubah. Baik, itu dia penyampaian terkait dengan panduan dan juga teknis pelaksanaan dan juga rekapitulasi peserta. Selanjutnya kami akan memberikan kesempatan kepada peserta untuk bisa menanyakan kembali terkait hal yang memang belum dipahami yang telah kami sampaikan. Baik, kita mulai dari siapa? Oke, dari Bengkulu, Adi Pratama. Kami persilakan, saudara Adi. Baik, terima kasih ya pada Ibu Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin terlebih dahulu memperkenalkan diri. Nama kami Abdi Pratama dari FKIP Universitas Bengkulu. Terima kasih kepada Bapak Ibu Panitia Lomba LKT ya Forkom Pembinaan FKIP se-Indonesia sudah menyampaikan terkait panduan tadi. Sedikit yang ingin kami tanyakan, di panduan itu kategori juara ada 2, Sosum. Iya, ada Sosum sama Saintek ya yang dimaksudkan. Kemudian untuk 6 itu 6 Saintek 6 Sosum atau 6 itu memang sudah gabungan Saintek dan Sosum. Oke, baik. Langsung saja dijawab atau di ini dulu? Langsung aja direspon ya Bu Astuti ya. Iya, baik ya, Dek, dari Bengkulu terkait dengan 6 finalis tadi itu sudah memang kita sudah kita press menjadi 3 untuk calon juara. Jadi 3 Sosum dan 3 Saintek. Jadi sudah memperkecil sehingga kemungkinan 6 orang itu yang nanti ke Ternate Baik, untuk presentasi mendapatkan jalan. 1, 2 atau ketiga. Jadi sudah tentu tiga-tiganya adalah juara untuk masing-masing bidangnya ya, baik Saintek maupun Sosum. Demikian ya. Sepertinya saya lihat ini Mas Abdi ya, Mas Abdi Pratama ini sudah tidak sabar ke Ternate nih. Mudah-mudahan juara ya. Jadi Amin. mudah-mudahan ya peserta bisa juara, biar bisa jalan-jalan ke Ternate. Kota paling bahagia, provinsi paling bahagia di Indonesia. Ya, baik, terima kasih Ibu Astuti dan juga Abi. Mudah-mudahan bisa dipahami apa yang dijelaskan. Jelas. Baik, yang berikut ada dari Unri Al-Mujadid. Silakan, saudara. Ya. Baik, Ibu. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya, Ibu. Perkenalkan, nama saya Al-Mujadid dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Izin bertanya, Ibu, mengenai tenggat waktu untuk pengumpulan berkas karya tulis ilmiah. Sebelumnya, Adit ingin menyampaikan, Ibu, bahwasanya kemarin Adit sudah mengupload berkasnya beriringan dengan pendaftarannya, Ibu. Karena Adit pikir kemarin untuk pengumpulan berkasnya sama dengan pendaftarannya Ibu, melihat dari tenggat waktu yang ada di portal begitu Ibu. Jadi bagaimana langkah selanjutnya yang harus Adit lakukan? Apakah mengupload ulang berkas tersebut atau berkas Adit sudah terdeteksi oleh portalnya Ibu begitu? Baik, terima kasih Al-Mujadid atas pertanyaannya. Silakan Bu Astuti dan Pak Haris. Iya, makasih ya pertanyaannya. Jadi masih standby ya, Pak Ais? Siap. Oke. Oh iya, bisa dulu bisa di-clearkan yang disampaikan Al-Mujadid tadi terkait dengan pendaftaran lomba itu sudah diikut sertakan berkas lomba KTI-nya. Kira-kira sudah ini terlihat ataukah belum? Kalau misalkan belum, berarti mungkin bisa dimulai pengirimannya kembali ya. Kalaupun sudah, biar tidak double, mungkin sudah ada ya,
tinggal kita alihkan saja ke ini atau seperti apa Pak Ais? Mungkin Pak Ais dulu yang menjelaskan. Silakan Pak Ais. Sebentar, Bu Titin, saya buka dulu datanya biar ini. Oke, saya Lanjut masih. dulu, Bu. Ya, sudah. Oke. Silakan Pak. Kalau misalnya, ya, jadi ada dua alternatif ya. Kalau seumpama sebentar Pak Ais cek dan terdaftar ada, berarti nanti kita bisa dipindahkan, berarti tidak perlu dikirimkan lagi. Tapi seumpama nanti di cross check lagi dan tidak ini, mungkin sebaiknya dikirim kembali ya, supaya terdaftar, terbaca gitu di sistem kami. Begitu demikian ya. Ah, ah. Khawatirnya jangan sampai, tapi memang kami seperti yang disampaikan Pak Ais sebelumnya waktu kita ini. Oh, sudah ya. Sepertinya sudah, Bu Titin. Oh, baik. Kalau begitu tidak perlu lagi dikirimkan biar tidak double ya. Ya. Baik, terima kasih Pak Ais. Ini Ya, siap. Ya, terima kasih. Jadi saudara Al-Mujahid, untuk berkasnya itu ketika sudah diunggah saat pendaftaran otomatis sudah disimpan datanya. Jadi sudah tidak perlu mengirimkan kembali. Seperti itu ya. Apakah bisa didengar? Jadi, oke, baik. Kita lanjutkan ke peserta berikut. Nah, ini ada konfirmasi dari Borneo Tarakan ya. Jadi yang mewakili yaitu tim A dan tim B. Note ya, saya akan masukkan ke catatan kami untuk segera kami revisi. Oke, ini ada dari Ulfa Novitasari mengangkat tangan. Silakan saudari Ulfa. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya mohon maaf belum bisa on cam. Iya. Di sini Ulfa dari Universitas Lampung izin bertanya Bu. Kemarin waktu pendaftaran kan itu juga mengisi judul dari karya tulisnya ya Bu. Iya. Semisalnya ini saya mengupload hari ini tetapi ada sedikit perubahan dalam judulnya, itu bagaimana ya Bu? Apakah diperbolehkan atau sesuai dengan waktu pendaftaran Bu? Terima kasih. Oke. Untuk itu, Ibu Astuti boleh bisa menjelaskan terkait dengan apakah bisa. Nah, sebentar sebelum dilanjutkan untuk dijawab, apakah Saudari Ulfa untuk perubahan judulnya ini merubah seluruh kontennya atau mungkin hanya direvisi judulnya saja ada kekeliruan? Untuk kontennya itu tetap sama. Mungkin untuk pengubahan sedikit judul sih Bu, misalnya ada kata penghubung sedikit gitu Bu. Oke, baik. Ya, silakan Ibu Titin. suara saya bisa didengar? Bisa. Bisa Bu. Oh ya, baik. Ya, tidak apa-apa ya Bu Umi ya, kalau misalnya mengubah, tetapi kalau sudah diupload berarti tidak bisa diubah lagi sampai pada saat penilaian, sampai sama persis pada saat nanti kalaupun terpilih sebagai finalis ataupun pada saat presentasi online-nya itu harus sama dengan yang dikirimkan ya, sehingga tidak berubah apa yang dinilai oleh Dewan Juri dengan apa yang dikirimkan oleh adik-adik sekalian. Jadi kalau sebentar ini ada yang masih berubah, misalnya ada kata-kata yang dirubah tidak apa-apa. Tapi setelah pengirimannya berkasnya ke kami, maka tidak boleh dirubah lagi. Karena berkas itu yang nantinya akan direview oleh Dewan Juri. Supaya antara yang dipegang oleh adik-adik dengan yang diperiksa oleh Dewan Juri itu tetap sama gitu ya. Berkas yang sama. Seperti itu ya. Kalau sekarang misalnya berbeda, ada sedikit yang berubah dari yang pada saat pendaftaran, tidak apa-apa, masih bisa ditoleransi. Yang kami khawatirnya adalah jangan sampai berubah sampai ke yang lain-lainnya ya, gitu. Demikian Bu Umi. Baik, gitu ya saudari, bahwasannya kalau hanya untuk merubah judul itu tidak masalah, tapi kalau konten kemudian sudah di save khusus untuk sampai batas tanggal berapa tadi ya? 22 Juni ya, 12 Juni itu memang sudah tidak bisa lagi dirubah karena itu sudah langsung kami backup datanya dan menunjukkan langsung ke panitia. Oke, baik, selanjutnya ada lagi dari siapa? Kira-kira dari universitas mana? Bagian tengah, timur, atau barat?
Halo? Oke. Nih, ada yang masuk. Mohon maaf, Ibu, saya baru bisa bergabung. Oke, tidak apa-apa. Ada pertanyaan, apakah ada perubahan dari isi buku panduan atau tidak ada ya, Bu? Dan apakah ada aturan untuk sistematika penulisan ringkasan eksekutifnya, Bu? Oke, baik. Tadi pertanyaan yang kedua ini dari Alfisyah hari ini sudah dijawab oleh Ibu Astuti di awal-awal presentasi. Nanti akan disampaikan kembali kepada saudara. Kemudian untuk panduan itu tidak ada yang dirubah ya Bu Astuti ya. Tetap sama, hanya saja memang ada kesalahan posisi tabulasinya. Tapi kalau untuk konten tidak ada yang berubah. Khusus untuk rekapitulasi tetap akan berubah sewaktu-waktu. Jadi jangan heran ketika teman-teman membuka website, kok ada yang berubah. Tapi perubahan itu berdasarkan data GFOM dan surat tugas yang dimaksudkan. Karena mungkin saja terjadi yang pertama adalah peserta yang dikirimkan lebih dari 3 kelompok, kemudian ada kesalahan penyetikan nama, kemudian peserta yang hanya mengirimkan nama kelompok tanpa nama anggota, itu otomatis akan kami revisi sesuai dengan konfirmasi dari peserta. Seperti itu ya, Alfi Syahar. Baik, Ibu Astuti mungkin ada penambahan? Iya, saya coba untuk menambahkan mungkin yang Ade Alfisyah ya. Iya, dari Uncen ya mungkin tadi masuk terlambat ya, sehingga kami pertegas bahwa nanti disesuaikan saja dengan template yang sudah kami posting atau kami berikan di website. Tidak ada ringkasan eksekutifnya, ikuti saja sistematika yang ada, mulai dari ringkasan sampai pada daftar pustaka. Sesuai dengan itu saja ya. Kemudian yang kedua, sebenarnya tidak ada yang berubah, hanya saja mohon maaf kemarin itu ada sedikit kesalahan teknis sehingga kami tidak lagi periksa ya, karena dipikir sudah selesai, padahal di bagian ada tabel yang bergeser ya. Jadi kami sudah ini sebentar setelah dari technical meeting ini, insya Allah nanti oleh Pak Ketua kembali di upload lagi ke website, nanti adik-adik bisa lihat kembali yang terbarunya ya. Sebenarnya untuk isinya tidak ada yang berubah, hanya saja pergeserannya itu yang nanti diperbaiki dan diupload lagi oleh Pak Ketua. Begitu kira-kira. Ya, terima kasih Ibu Titin. Ya, ada lagi mungkin yang teman-teman punya kendala teknis sinyal atau jaringan bisa di-chat seperti Alfisyah. Sepertinya ada tambahan nih dari Muhammad Aditya. Silakan Aditya. Oke, baik. Terima kasih Ibu Mikalsung. Saya Muhammad Aditya dari Universitas 11 Maret. Izin bertanya, berkenaan dengan buku pedoman dan di website, jika di buku pedoman itu kan untuk template dari artikelnya itu berformat penulisannya menggunakan font Times New Roman ya Ibu. Tetapi saya lihat di template-nya waktu di website Forkom itu ternyata memakai template dengan font dari jenisnya itu Book Antiqua. Nah itu yang saya sesuaikan itu melalui buku pedoman atau berdasarkan website yang ada di Forkom ya Ibu. Mungkin sementara itu dulu Ibu yang saya tanyakan berkenaan dengan template. Ya, baik. Terima kasih. Silakan Ibu Titin untuk terkait dengan penulisan jenis font. Baik, untuk penulisannya itu nanti kami sesuaikan dengan yang ada di artikel saja ya. Nanti kami revisi yang ada di panduan. Karena kemarin itu setelah kita meeting H-2 itu memang belum digantikan, mungkin seperti itu. Tapi kita sesuaikan dengan, karena yang ada di template itu yang nantinya ada di jurnal kami. Ya, jadi nanti kita ubahnya di dalam panduan kami. Ya. Aditya ya, nanti teman-teman semua juga bisa jadi catatan. Terima kasih ya sudah menyampaikan. Tetap nanti mengikuti yang ada di template, tulisan yang di template itu yang kami akan masukkan di dalam panduannya. Ya, mohon maaf sebelumnya. Terima kasih Aditya atas pertanyaannya sekaligus bahan masukan buat kami. Memang ini awalnya memang harusnya Times Roman, tetapi mungkin karena pengunggahannya itu disesuaikan dengan jurnal karena kan ada jurnal ya, jadi ada
kesalahan di situ. Tapi sudah dipertegas oleh Ibu Astuti bahwasanya diikuti format template dari artikel. Oke, baik Ibu, terima kasih. Ya. Satu pertanyaan lagi boleh ya Ibu? Ya, silakan. Boleh. Ya, ini kan untuk di poin petunjuk pengiriman karya tulis ilmiah itu kan yang poin 3, nomor 3 itu gagasan ditulis dan dikirim dalam bentuk Microsoft Word dan PDF. Nah, itu maksudnya kita mengirimkan 2 file Microsoft Word dan PDF atau dipilih salah satu ya Ibu? Microsoft Word atau PDF itu? Microsoft Word dan PDF ya? Iya, di situ Ditulisnya. gagasan Oh, ada dua. berarti dua-duanya deh ya. Microsoft Oke. Word dan PDF. Kalau misalnya dipakai garing, berarti salah satu bisa dipilih ya. Karena di situ ditulis dan, berarti dua-duanya baik Word-nya maupun PDF-nya bisa dikirim dua-duanya. Baik Ibu, terima kasih. Saya mau memastikan karena nanti takutnya Ya. dikirim salah satu. Ya, terima kasih ya Ibu sebelumnya. Iya, sama-sama. kasih. Sama-sama. Ya. Baik. Jadi ini buat catatan juga ya, tadi ada peserta yang sudah mengirimkan berkas awal, ternyata yang dikirim misalkan saat pendaftaran kirimnya hanya PDF atau salah satunya Word. Berarti masih ada kesempatan untuk menambahkan salah satu file yang memang jenis file yang belum terkirim. Seperti itu. Ada lagi dari Elvitra Wardana, UNS. Silakan Elvitra. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya perkenalkan saya Elvitra dari Universitas 11 Maret. Izin bertanya terkait apakah benar tadi untuk presentasi itu dilakukan untuk seluruh peserta ya Bu? Presentasi apakah dilakukan untuk seluruh peserta? Baik. Yang online tadi Bu. Yang online. Oke. Ya. Silakan Bu Titin. Ya, untuk sementara yang sementara ini kan kita belum bertemu dengan Dewan Juri, tapi di teknik awalnya itu pada saat meeting awal itu memang semuanya nanti secara langsung ya, maksudnya semuanya online berhadapan dengan Dewan Juri. Akan tetapi kalaupun ada perubahan nanti akan kami sampaikan lewat informasi di peserta ya, ataukah memang nanti direview saja proposalnya atau seperti apa. Ya, tapi kemarin itu waktu penyampaian yang pertama bahwa memang nanti diupayakan untuk semua pendaftar kalau kita lihat dia kurang dari 100 misalnya itu nanti diupayakan untuk semua bisa online, tetapi nanti dibatasi masing-masing dengan waktunya. Seperti itu ya. Tapi kalaupun ada perubahan nanti tetap kami akan menginformasikan kepada adik-adik sekalian. Oke. Baik Ibu, berarti untuk rencana tanggal presentasi itu masih belum tahu ya Ibu? Rencana apa? Rencana tanggal untuk presentasi online untuk peserta. Ya baik, untuk berdasarkan timeline ini memang dari sini poin 1 sampai 8 itu tidak ada presentasi, tetapi ini tetap nanti akan menjadi bahan masukan buat kami apakah seluruh peserta yang dari 28 perguruan tinggi negeri ini akan presentasi, itu tetap akan kami sampaikan ya, karena untuk saat ini dari timeline-nya itu masih pada penilaian berkas lomba, pengiriman berkas, kemudian penilaian berkas lomba. Jadi kalau berdasarkan timeline ini berkasnya yang dinilai, tidak ada presentasi di sini. Tetapi nanti akan kami cross check kembali dengan PJ-nya ketua, melihat dari sebaran jumlah peserta apakah bisa dipresentasi atau tidak, seperti itu. Ya. Tetap nanti akan kami infokan ke WA group. Seperti itu ya. Baik Ibu, terima kasih. Sama-sama. Oke. Ada lagi dari PTN yang lain? Ada dari Yanuar Abimanyu, silakan. Dari Jember, atas nama Yanuar Abimanyu. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Ibu, untuk petunjuk pengiriman karya tulis ilmiah pada poin 3 tadi yang sudah ditanyakan ya,
Itu tadi saya mengirimkan salah satunya. Itu saya ingin mengirim yang satunya lagi PDF dalam bentuk PDF. Ya. Yang Word itu sudah saya kirimkan, tinggal yang PDF saja. Ini saya hanya mengirimkan yang kurang saja atau upload dari awal lagi, dari full paper, dari gagasannya itu bentuk Word dan PDF atau bagaimana Ibu? Oke, baik. Sebelumnya saya mohon maaf. Iya. Halo, suaranya putus-putus ya. Ya, kita jawab dulu dari Yanuar ya. Pak Haris boleh dijelaskan terkait dengan teknis pengiriman. Jadi beliau ini sudah mengumpulkan salah satu format. Katakanlah dia sudah kirim PDF. Apakah Word-nya yang dikirim hanya Word-nya ataukah perlu dikirim keduanya? Kalau dilihat dari panduan tadi, mungkin keduanya ya. Iya, masalahnya dia sudah Saudara Okay. Yanuar ini sudah mengirimkan salah satunya. Jadi dia mau ngirim salah satunya yang belum terkirim atau lebih baik keduanya dikirim sekalian. Kalau dilihat dari form yang disediakan itu salah satunya. Jadi mungkin kita sesuaikan yang berdasarkan GFOM dulu. Oke, baik. Supaya jangan double namanya atau jangan sampai double datanya. Oke, Mas Yanuar ini yang mengirimkan pada saat pendaftaran itu file Word apa PDF? File Word Bu, kalau nggak salah seingat saya. Berarti PR-nya mengirimkan PDF saja Pak, Mas. Mohon maaf. Di link GFOM yang tertera di buku panduan itu nggih Bu? Iya. Sesuai dengan link pengiriman berkas. Izin bertanya lagi Bu, itu kan tapi pada link GFOM-nya pada gagasan pokoknya itu kan di bawahnya masih ada keterangan yang lain ya, kayak full paper dan sebagainya. Itu apa perlu diisi kembali Bu atau tidak usah? Oke, baik. Pak Haris boleh jelaskan terkait dengan teknis pengirimannya yang bagian full paper-nya apakah dikirimkan keseluruhannya atau seperti apa? Intinya kalau teman-teman sudah mengisi, maksudnya sudah terlanjur mengisi, sudah terlanjur mengirim, disesuaikan saja dulu sudah. Karena kan datanya sudah kami terima. Tinggal misalkan yang tadi teman-teman kirim hanya file Word, ya nanti sisanya tugas atau PR-nya itu sisa PDF-nya. Karena link yang disediakan di situ kemungkinan hanya salah satu. Oh, berarti ada juga nih Pak Haris dari Jiane. Oh, dari Jiane nih bilang gini, dia bertanya gini. Kalau yang sudah terlanjur upload PDF, apakah boleh up Microsoft Word? Terus di GFOM hanya bisa satu file yang bisa dikirim. Ya, jadi untuk sementara ini menyesuaikan dengan GFOM-nya. Kalau misalkan di situ diminta satu, ya satu saja dulu. Karena kan kalau kita buka atau kita tambah itemnya, nanti datanya double. Yang kiriman awal tadi satu, nanti kiriman selanjutnya jadi dua. Jadi kerja lagi nanti. Sekarang fokus saja dulu. Berarti cukup satu saja bisa Pak? Ya, boleh. Oke, baik. Kalau di panduan kan dua. Ya, di panduan minta dua. Cuma link yang disediakan itu ternyata satu saja. Oke, baik. Jadi kesimpulannya satu sudah bisa representatif ya Pak? Ya. Oke, baik. Ya, mohon disimak teman-teman. Jadi salah satu saja yang bisa dikirim. Tidak masalah. Berdasarkan GFOM. Iya. Ada lagi dari teman-teman yang lain? Ya. Jika tidak ada, selanjutnya informasi terbaru, update informasi terbaru tetap akan kami sampaikan ke WA Group jikalau ada perubahan-perubahan tertentu. Tetapi sesuai dengan komitmen dan konsisten bahwa kami tetap sesuai dengan panduan dan juga template yang sudah kami bagikan dan juga link-link yang tersedia.
apabila terdapat kurang pemahaman atau kesalahan terkait dengan panduan ataupun teknis-teknis penyusunan lainnya, boleh teman-teman tanyakan langsung ke WA Group atau ke Japri ke konversi seperti itu. Baik, mungkin ada tambahan dari Ibu Astuti untuk closing, kami persilakan. Iya, ya saya untuk hanya memohon maaf ya kepada adik-adik tadi, dan terima kasih atas masukannya tadi terkait dengan jenis hurufnya juga ya. Ini juga hal yang kecil tetapi berdampak ya. Jadi tetap harus punya satu panduannya. Jadi setelah dari ini nanti kami akan perbaharui kembali, merevisi untuk bisa mengupload di website. Namun jika adik-adik sementara dalam penyusunan boleh ikut sesuai dengan template ya. Jadi nanti kami yang revisi kami adalah yang di panduannya, tapi di template-nya tetap tidak ada yang berubah ya, jenis hurufnya, kemudian ini semua yang ada di template tidak berubah. Dan yang mau menanyakan terkait nanti ringkasannya seperti apa, semua sudah ada di template-nya. Pokoknya ikut sesuai dengan template saja ya, tidak ada ringkasan eksekutif dan lain-lainnya, ikut sesuai saja. Oke, demikian saya harap. Dan saya berharap juga nanti tetap pantau terus grup. Jadi terkait dengan informasi apakah presentasi ataukah tidak untuk babak pengisian ini nanti kami sampaikan kembali setelah bertatap muka dengan dewan juri. Ya, kalaupun tidak tatap muka pun akan kami sampaikan jauh lebih awal sehingga teman-teman sudah tahu ya. Kalaupun apalagi tatap muka berarti kan sudah ada prepare sebelumnya nih sehingga tidak merasa terlalu buru-buru gitu ya. Ya, demikian mungkin Bu Umi. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pemaparan dan juga closing dari Bu Astuti Salim dan juga Pak Hari Saleh dan juga para peserta KTI yang kami banggakan. Terima kasih atas segala pertanyaannya juga dan juga beberapa masukan yang tentunya bisa menjadi bahan kajian buat kami untuk memperbarui panduan sesuai dengan maupun dengan ada. Baik, mari sama-sama kita mengucapkan hamdalah untuk menutup kegiatan technical meeting kita pada siang hari. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak untuk para peserta-peserta KTI, para peserta KTI yang hebat tentunya yang sudah mewakili PTN-nya masing-masing dengan harapan besar bahwasannya di antara kalian akan menjadi istimewa bisa mewakili PTN-nya masing-masing, tetap konsisten dan kerja keras dalam menyusun KTI-nya dan presentasinya. Pokoknya setiap peserta harus persiapan lah ya untuk presentasinya. Siapa tahu ya dari sekian peserta ini bisa mewakili PTN-nya dan membanggakan PTN. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang menjelang sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bu. Terima kasih Bu. Sama. Ibu Pak. Boleh kameranya diaktifkan untuk foto bersama. Iya betul nih. Jangan dulu pada live ya. Lain sudah pada keluar. Apa nih masih 50 orang misalnya. Ya. Oke, Pais, stay tune untuk ambil foto ya. Before after ya, siapa tahu yang diambil oleh kamera ini kita jumpa langsung di Ternate ya. Oke. Di slide di pertama ya, screen pertama. Pais, ada 2 ya. Oke. Sudah Pais? Oke. Kedua? Yang kedua? Yang kedua, oke. Nanti dibagikan ke grup juga supaya mereka lihat. Iya. Ya, terima kasih semuanya. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bu Umi, kita bisa pindah di room panitia. Boleh, boleh.